Kali ini saya dapat HP bekas, harganya di bawah 1 jutaan. Apa ini? Ya, ini adalah Realme Note 60. Ini termasuk seri terbaru dari Realme ya, karena sebelumnya Realme tidak mengeluarkan seri Note, tapi sekarang ada seri Note, yaitu seri Note 60. Kalau saya cek di marketplace Facebook, harga bekasnya itu sekitar 800 sampai 1 jutaan ya. Kalau harga barunya itu sekitar 1,2 jutaan. Jadi menurut aku Realme Note 60 ini harganya sangat terjangkau sekali, dengan membawa spesifikasi yang menurut aku sangat bagus di HP harga sekelas 1 jutaan. Di dusnya juga sudah tertulis spesifikasi unggulan dari Realme Note 60 ini ya, seperti Armor Shield. Jadi ini rangkanya sangat kuat sekali. Terus 32 megapiksel, super clear kamera, IP64 ini sudah water resistant, 48 bulan kelancaran dari softwarenya, 90 Hz ini untuk layarnya. Terus ada Rainwater Smart Touch ya. Jadi ini touchscreennya masih bisa digunakan saat kita sedang gerimis-gerimisan maupun hujan-hujanan menggunakan Realme Note 60 ini. Jadi ini adalah spesifikasi unggulan dari Realme Note 60 yang menurut aku sangat bagus di HP harga 1 jutaan. Spesifikasi seperti ini biasanya harganya 2 jutaan ya, tapi Realme Note 60 hadir dengan harga cuma 1 jutaan. Jadi menurut aku bekasnya di harga 700 sampai 1 jutaan itu menurut aku masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Apalagi umurnya yang masih 1 tahunan ya, per Agustus 2025 ini. Karena ini keluar sekitar tahun 2024 bulan Agustus yang lalu. Jadi di tahun 2025 ini umurnya sekitar 1 tahunan. Untuk desainnya menurut aku biasa saja ya. Ini masih menggunakan notch water drop. Dan bezel bawahnya ini masih sangat tebal. Jadi untuk desain bagian depan menurut aku sih biasa saja. Harap maklum karena HP ini harganya cuma 1 jutaan. Untuk desain di bagian belakang menurut aku cukup sederhana ya. Terlihat ada 2 buah kamera yang menonjol dan buletannya gede-gede banget. Ini saya kurang suka buletan gede-gede seperti ini ya. Tapi soal desain sih soal selera. Terus ada LED flash, ada tulisan 32 megapiksel AI kamera. Untuk back covernya cukup menarik ya. Ini ada bagian yang glossy, ada bagian yang bertekstur juga. Terus untuk teksturnya seperti ada tekstur kayak rambut-rambut lah, rambut uwanen. Tapi ini ada tekstur di bagian back covernya. Jadi kalau digosok bunyi ngik 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 ngik. Jadi bunyinya seperti itu ya. Back covernya pun ini tidak licin dan tidak mudah kotor, tidak mudah nyeplak sidik jari. Bezel HP ini juga sudah kekinian ya, menggunakan bezel model flat bukan yang lengkung lagi. Terus untuk finishingnya juga tergolong sangat bagus karena ini tidak ada kasar sama sekali di bagian pojokan-pojokannya. Jadi di tangan itu kerasa nyaman menggunakan Realme Note 60 ini. Di tangan HP ini juga sangat solid sekali ya. Ini kerasa HP ini benar-benar kokoh seperti pada spesifikasi yaitu Armor Shield. Tapi untuk menggunakan satu tangan mungkin HP ini kerasa gede banget ya, karena ukurannya 6,74 in. Apalagi tangannya yang ukurannya kecil ya, mungkin menggunakan HP ini harus menggunakan 2 tangan. HP ini juga sudah menggunakan pengecasan terbaru yaitu Type-C, ini 2.0, masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Dan ada grill speaker. Untuk speakernya ini mono bukan stereo, karena HP 1 jutaan tidak mungkin dikasih speaker stereo. HP ini juga sudah didukung dengan fingerprint ya. HP harga 1 jutaan tapi sudah ada fingerprintnya. Untuk fingerprintnya pun tergolong sangat bagus, sangat cepat dan sangat akurat. Ini HP harga 1 jutaan tapi sudah ada fingerprint yang menurut aku tergolong sangat akurat. Bagi teman-teman yang masih menggunakan memori tambahan, tenang saja ya, Realme Note 60 ini masih menyediakan memori tambahan untuk kalian. Jadi Realme Note 60 ini masih menyediakan triple slot ya, dual slot SIM card dan satu untuk memori tambahan. Tapi ini memang fitur biasa ya, di HP harga di bawah 3 jutaan itu biasanya masih menyediakan untuk slot memory card. Tapi untuk HP harga 5 jutaan ke atas biasanya tidak menyediakan untuk slot memory card. Lanjut ke tentang ponsel. Untuk varian internalnya ini yang saya punya yang paling rendah ya, yaitu internal 64GB. Ada 3 varian, 64GB, 128GB sampai 256GB. Untuk kemakan sistem yaitu 15GB. Jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kebutuhannya menyimpan banyak file, kalian bisa pilih yang varian 128GB atau 256GB. Kalau cuma buat sosial media menurut aku sih 64GB itu sudah sangat cukup. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Untuk RAM-nya ini ada pilihan varian 3GB, 4GB sampai 8GB ya. Kalian tinggal pilih saja. Untuk varian yang terendah yaitu RAM 3GB 64GB. Untuk RAM-nya juga bisa diperbesar ya. Ini mengambil dari internal yaitu 2GB, 4GB sampai 8GB. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Untuk versi Androidnya pun menurut aku masih sangat cukup lah di tahun 2025 ini, versi Android 14. Biasanya sih HP harga 1 jutaan tidak dapat update ya. Jadi ini mungkin mentok di Android 14 karena di tahun 2025 ini belum dapat update. Atau mungkin teman-teman sudah dapat update, monggo tulis di kolom komentar. Layar HP ini masih berjenis IPS ya, tapi refresh-nya sudah mendukung 90Hz. Ada pilihan 60Hz maupun mode otomatis. Jadi tidak bisa di lock ke 90Hz ya, adanya pengaturan di mode otomatis. Jadi 90Hz menurut aku sudah sangat worth it lah. HP dengan harga cuma 1 jutaan tapi sudah mendukung 90Hz. Ini menurut aku sih sangat worth it sekali buat scroll-scroll di sosial media, browsing maupun lainnya. HP ini juga sudah mendukung kecerahan otomatis ya, berbeda dengan HP harga 1 jutaan yang lain seperti ZTE Blade A55 kemarin yang tidak mendukung kecerahan otomatis. Di Realme Note 60 ini sudah mendukung kecerahan otomatis. Terus untuk layarnya yang masih berjenis IPS, saya coba untuk menonton yang resolusinya 4K ya. Ini sih menurut aku tergolong cukup bagus warnanya dan maksimal di 1080p per 60 fps. Jadi ini menurut aku tergolong sangat bagus lah di HP harga kelas 1 jutaan. Layarnya tergolong cukup jernih untuk menonton video beresolusi 4K. Meski mentok di 1080p per 60 fps ya, tapi ini sudah sangat cukup lah untuk kebutuhan nonton video maupun kebutuhan lainnya. Bagi teman-teman yang kebutuhannya di luar ruangan atau di tengah terik matahari, HP ini juga masih terlihat cukup jelas ya. Ini masih worth it lah menurut aku untuk kecerahan maksimalnya. Di luar ruangan ini layarnya masih sangat terlihat jelas. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya di luar ruangan, HP ini menurut aku sangat worth it dengan harga cuma 1 jutaan. Di Realme Note 60 juga ada fitur khusus ya. Ini namanya kapsul mini. Ya kalian bisa aktifkan di bagian pengaturan, klik saja fitur khusus, klik bagian kapsul mini. Kalian bisa mengaktifkan kapsul mini ini atau menonaktifkan. Ini sih efek saat kita mendengarkan musik, terus cuaca atau mencharger ya. Contohnya saat kita mencharger akan ada efek di bagian note water dropnya. Contohnya seperti ini. Ya ini cukup menarik ya, di HP harga 1 jutaan tapi ada efek seperti ini. Kita colok, nanti akan ada efek di bagian note water dropnya. Ya ini sangat menarik menurut saya. Ini sih bisa dipamerin ya, meski harganya murah tapi fiturnya tidak kalah wah. Lanjut ke bagian fitur lainnya yaitu gestur udara. Sebenarnya fitur ini sih sudah cukup lama ya, seperti di Huawei, Motorola dan lainnya. Tapi di Realme Note 60 ini juga tersedia fitur gestur udara. Jadi kita bisa scroll-scroll di sosial media seperti Facebook, TikTok maupun YouTube menggunakan tangan. Tapi di sini saya mencoba mempraktekkan ya. Ternyata susah juga menggunakan fitur seperti ini. Padahal tangannya sudah pas atau mungkin tangannya kurang pas. Monggo tulis di kolom komentar ya bagi teman-teman yang punya pengalaman menggunakan fitur seperti ini. Saya tidak mengalami efek sama sekali ya. Ini tangannya saya coba pasin di kameranya, tapi ternyata tidak bisa menggunakan fitur seperti ini. Atau mungkin butuh updatean lanjutannya, saya kurang tahu. Tapi fitur ini berguna atau tidak berguna lah menurut saya, dan jarang banget dipakai fitur seperti ini. Menurut teman-teman apakah fitur ini berguna? Kalian coba tulis di kolom komentar. Saya coba di panduannya ya, tapi ternyata tidak bisa juga. Jadi ya sudahlah, fitur seperti ini menurut aku sih kurang berguna juga. Soal keamanan, HP ini juga sudah sangat lengkap ya. Ada PIN, sidik jari, dan ada fast unlock. Untuk fingerprintnya pun menurut aku sudah sangat akurat dan sangat bagus di HP harga 1 jutaan. Ya fitur ini sudah banyak dipasang di HP harga 1 jutaan. Jadi sudah tidak kaget lagi lah ya fitur seperti ini. Untuk baterai HP ini juga sangat bisa diandalkan ya, mengandalkan baterai 5000 mAh. Ini sudah cukup gede lah di tahun 2025 ini. Karena standar tahun 2025 mungkin baterainya 5000 mAh. Untuk kebutuhan sehari-hari menurut aku HP ini sangat irit ya. Ini bisa bertahan kurang lebih 1 harian. Itu untuk kebutuhan sosial media.
Bagi teman-teman yang membutuhkan fitur OTG, USB OTG, di Realme Note 60 ini juga sudah tersedia USB OTG ya. Kalian bisa aktifkan di bagian pengaturan sistem, klik saja koneksi USB OTG. Ini sangat berguna sekali ya buat teman-teman yang biasa membutuhkan USB OTG. HP harga 1 jutaan tapi sudah support USB OTG. Lanjut ke bagian kamera yang resolusinya 32 megapiksel. Ini ada dua buah kamera ya, tapi di GSM-nya cuma tercantum satu kamera yaitu 32 megapiksel. Terus untuk modenya juga sudah cukup lengkap seperti mode malam, video, foto, mode potret 32 megapiksel, dan ada mode lanjutan yaitu mode pro, mode panorama, terus ada selang waktu dan mode lainnya. Jadi menurut aku soal kamera ini sudah cukup lengkap lah, karena ada mode pro nya juga di Realme Note 60 ini. Jadi untuk kebutuhan mengabadikan momen, Realme Note 60 ini sudah sangat cukup lah dengan resolusi 32 megapiksel. Ditambah lagi HP ini juga sudah mendukung HDR ya. Kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan di bagian atas nomor 2 dari sebelah kiri. Terus ada mode cantik juga, kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan. Di mode video ada zoom 3 kali ya. Kalian bisa pilih saja mau 1 kali maupun zoom 3 kali. Terus untuk mode videonya ini mentok di 1080 per 30 fps, jadi tidak bisa 60 fps ya, ini mentok di 30 fps. Tapi ini menurut aku sudah sangat cukup lah. HP harga 1 jutaan tapi mode videonya bisa 1080p per 30 fps. Untuk hasil fotonya dan video seperti ini. Dan ini adalah mode 32 megapiksel ya. Untuk hasilnya seperti ini, menurut aku sih tergolong cukup bagus. Dan untuk 32 megapiksel ukurannya 4,7 MB ya, jadi lumayan gede juga karena ini resolusinya 32 megapiksel. Ini adalah hasil perekaman dari Realme Note 60 ya. Lanjut ke bagian performanya yang menurut aku sangat bisa diandalkan ya. HP harga 1 jutaan tapi performanya menurut aku cukup oke.
Untuk skor AnTuTunya pun tergolong cukup tinggi ya, yaitu mencapai 250 ribuan. Jadi ini sangat lancar sekali buat kebutuhan sosial media atau install e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya. Ini menggunakan chipset dari UniSoC ya, yaitu T612. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari cuma buat sosial media, HP ini sudah sangat cukup sekali lah, sangat worth it untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang mengincar HP bekas harganya cuma 800 sampai 1 jutaan, Realme Note 60 ini bisa jadi opsi ya, karena fiturnya cukup lengkap, performanya juga menurut aku tergolong masih cukup ngebut di tahun 2025 ini. Untuk tes gamenya saya sudah coba di Realme Note 60 ini ya, yaitu game Mobile Legends. Ini game yang saya biasa mainkan setiap malam. Untuk grafiknya pun ini menurut aku sangat bagus, yaitu bisa rata kanan, ultra tinggi HD. Ini menurut aku tergolong sangat bagus di Realme Note 60 ini yang menggunakan chipset dari UniSoC yaitu T612. Untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, Realme Note 60 menurut aku sih cukup worth it ya. Baterainya juga tergolong irit, satu pertandingan 15 menitan kurang lebih habis 8%-an. Terus untuk layarnya ini ada kendala sih menurut saya, jadi rada delay. Kurang tahu ini layarnya yang berpenyakitan atau chipsetnya yang kurang optimal saat bermain game Mobile Legends. Buat teman-teman yang punya pengalaman saat bermain game Mobile Legends di Realme Note 60, monggo tulis di kolom komentar bagi pengalaman kalian. Untuk pencasannya mentok di 10 watt ya, jadi mungkin agak lama ngecasnya karena baterainya cukup gede yaitu 5000 mAh. Tapi kesimpulannya sih Realme Note 60 ini masih cukup worth it di tahun 2025 ini. Apalagi harga bekasnya cuma 800 sampai 1 jutaan dengan fitur yang menurut aku sangat bagus di kelasnya. Sudah water resistant, baterainya gede, terus HP ini sangat kokoh sekali. Jadi buat teman-teman yang penggunaannya di outdoor, HP ini menurut aku sangat cocok buat kalian. Apalagi dengan harga cuma 800 sampai 1 jutaan. Jadi menurut aku HP ini masih cukup worth it di tahun 2025 ini. Oke, terima kasih, mantul.